Bapak dan Ibu, izin saya menjelaskan sedikit mengenai seminar ASMI About Your Talent DNA. ASMI About Your Talent DNA adalah webinar yang dilakukan setiap pagi untuk membahas dan mendiskusikan bagaimana talent DNA digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik dari segi individu, keluarga, maupun juga korporasi. ASMI About Your Talent DNA juga akan mengulas mengenai algoritma of human technology yang membantu setiap orang untuk find your light and shine. Ya, dimohon Bapak dan Ibu mengikuti sampai akhir acara karena kami akan memberikan giveaway berupa 3 free life tools talent DNA kepada satu orang pemenang dengan nominal Rp495.000. Silakan Bapak dan Ibu bisa tuliskan nama dan alasan mengapa Bapak dan Ibu layak menjadi pemenang. Pemenang akan diumumkan di akhir acara pada pagi hari ini. Nah, siapa tahu nih Bapak dan Ibu yang akan beruntung mendapatkan hadiah pada pagi hari ini. Boleh Bapak dan Ibu silakan tuliskan alasannya ya di kolom chat. Bapak dan Ibu, kita juga ingin tahu nih siapa di antara Bapak dan Ibu yang telah memiliki hasil tes talent DNA. Jika Bapak dan Ibu sudah memiliki 45 report talent DNA, boleh dituliskan di kolom chat dengan menulis angka 45. Terima kasih Bu Sandra. Baik, Bapak dan Ibu juga yang sudah memiliki hasil 10 report, boleh tuliskan angka 10 pada kolom chat. Ya, rata-rata sudah 45 ya. Baik, bagi Bapak dan Ibu yang belum memiliki hasil tes talent DNA dan belum tahu apa talentanya, silakan ketik 0 pada kolom chat. Ya, ada Pak Amar ya yang belum mengikuti live tools talent DNA. Baik. Nah, kami juga ingin tahu nih di antara Bapak dan Ibu yang baru pertama kali hadir di seminar ASMI About Your Talent DNA, silakan ketik saya pada kolom chat. Ya, sekali lagi, bagi Bapak dan Ibu yang mungkin baru bergabung, kami akan memberikan giveaway berupa 3 free life tools talent DNA kepada satu orang pemenang dengan nominal Rp495.000. Bapak dan Ibu bisa langsung tuliskan nama dan alasan mengapa Bapak Ibu layak menjadi pemenang. Silahkan ikuti acaranya hingga selesai karena akan diumumkan di sesi akhir acara. Baik, Bapak dan Ibu, kita akan segera mengulas mengenai talent DNA pagi ini bersama dengan Coach Eka sebagai talent DNA Coach. Assalamualaikum Coach Eka, apa kabar Coach? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Yuni? Alhamdulillah baik Coach. Coach, kalau di kolom chat ada peserta baru nih Coach yang pertama kali hadir di ASMI About Your Talent DNA dan belum memiliki hasil talent DNA-nya ya Coach ya. Nah, Oke. saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan nih Coach untuk membantu para peserta memahami terkait talent DNA. Oke, boleh. Apa tuh Yuni? Apa sih Baik, telanderena yang gitu ya? betul. Apa sih Coach? Boleh dijelaskan ya Coach, talent DNA itu apa sih gitu, supaya orang-orang bisa Boleh. lebih memahami. Baik, teman-teman semua silahkan, sahabat-sahabat sekalian yang sudah bergabung, terima kasih banyak. Boleh juga ketik di kolom chat nih dari berbagai daerah yang mungkin sudah sering juga mengikuti program Talent DNA kita terkait ASMI About Your Talent DNA. Reminder kembali, apa sih itu Talent DNA? Untuk menjelaskannya saya awali dengan sebuah metafor Yuni ya. Izinkan beberapa talent DNA coach sudah menjelaskan juga, saya menguatkan kembali. Masih ingat di Indonesia ada 4 Rudy, gambar saya terlihat ya, share screen-nya. Boleh beritahu Terlihat ketik di Coach. kolom. Terima kasih. Ada Rudi Hartono, jago badminton beliau. Ada Rudi Hadiswarno, beliau ini jago penata rambut. Ada Rudi Herudi, jago memasak. Wah, ada juga Rudy Habibi yang beliau memang jago teknologi membuat pesawat. Pertanyaannya, Bapak Ibu coba renungkan.
ketika seorang Rudy Hairudin kita paksa untuk bisa jago badminton, kira-kira apa yang terjadi? Tulis di kolom chat. Mohon izin ya. Seorang Rudy Herudin ternyata beliau jago memasak, dipaksa untuk jago badminton, bahkan boleh jadi maaf shuttlecocknya bisa jadi direndang. Mohon izin ya. Lalu kemudian bayangkan seorang Rudy Hadisuwarno yang jago penata rambut tiba-tiba dipaksa untuk bisa jago membuat pesawat terbang teknologi. Wah, kira-kira apa yang terjadi? Ini dia, boleh jadi seperti apa tuh desain pesawat terbangnya, mohon izin ya. Alhamdulillah ada guru kita, Dr. Ari. Assalamualaikum Pak Ari, beliau sedang umroh saat ini ya. Kita doakan mudah-mudahan Pak Ari dan rombongan senantiasa dalam kebaikan, keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oh, terima kasih juga ada yang kirim chat japri ke saya. Terima kasih Muhammad Amar, nanti kita bahas ya. Nah, itu dia. Ketika kita memaksa orang lain yang bukan memiliki kekuatannya, talent DNA-nya, impact-nya, dampaknya adalah apa yang dilakukan boleh jadi tidak maksimal. Nah, itulah talent DNA Kak Yuni. Jadi apa itu talent DNA? Sebuah metode untuk mengidentifikasi kecenderungan, pola perilaku alami dan spontan. Termasuk apa yang kita rasakan, pikirkan, dan lakukan. Sehingga ketika teman-teman merespon melakukan sesuatu, kita mampu memahami seperti apa dalam pengambilan keputusan dan respon kita. Itulah talent DNA. Itu tuh Kak Yuni. Dan ini dia, metode untuk mengidentifikasi kecenderungan, pola perilaku alami dan spontan termasuk apa yang kita rasakan, pikirkan, dan lakukan sehingga mempengaruhi cara kita merespon situasi dan pengambilan. Baik, terima kasih Coach. Berarti talent DNA itu adalah metode untuk mengidentifikasi kecenderungan pola perilaku ya Coach ya. Baik, Ya, yang betul kedua nih sekali. Coach, sebenarnya sih latar belakang talent DNA itu akhirnya dirumuskan Coach. Oke, latar belakang talent DNA itu dirumuskan. Ini juga yang menarik. Jadi Dr. Ari, guru kita, beliau sudah merumuskan terkait talent DNA ini jauh-jauh hari sebelumnya. Bagi Anda yang memiliki buku ISQ, tentu teman-teman mau mengetahuinya. Jadi awal Dr. Ari, guru kita, membuat konsep dari buku beliau jilid pertama pada tahun 2000, menjelaskan tentang anggukan universal yang mengungkap algoritma of human technology. Kemudian Pak Ari menjelaskan terkait barometer suara hati sehingga metode untuk menemukan algoritma dalam diri setiap manusia. Konsep tersebut kemudian dikembangkan lagi oleh guru kita Pak Ari melalui buku beliau jilid kedua yaitu dan inilah sebuah spiritual artificial intelligence yang mempengaruhi bagaimana manusia merespon situasi dan mengambil keputusan. Jadi setelah buku pertama, buku kedua, saat itu konsepnya sudah diluncurkan, 23 tahun kemudian, pengalaman dan pengamatan serta konsep tersebut berevolusi dan diformulasikan oleh guru kita, oleh Pak Ari secara ilmiah dalam talent DNA yang mengungkap terkait algoritma of human technology tadi ke dalam 45 talent DNA. Sehingga setiap orang, setiap kita dapat menemukan kekuatan unik dari dalam dirinya. Gitu tuh Kak Baik Yuni. Coach. Terima kasih nih Coach. Kemudian masih ada dua pertanyaan lagi ya Coach. Yang selanjutnya adalah apa sih manfaat talent DNA untuk individu, personal, atau kemudian keluarga dan juga di korporasi Coach? Oke, apa Silakan Coach. manfaatnya? Bantu teman-teman semua yang ada di kolom chat, ketik di kolom chat. Anda yang sudah tahu manfaatnya, memilikinya boleh ketikkan. Ya, berbicara talent DNA, manfaatnya sangat banyak sekali. Ini bisa berkaitan bukan hanya untuk individu, tapi juga untuk keluarga dan juga untuk organisasi, Kak Yuni. Untuk individu, menariknya, ya talent DNA akan memberikan self-awareness bagi kita mengenai apa yang menjadi kekuatan serta keunikan setiap diri kita.
Selain itu, talent DNA juga dapat menjadi referensi dalam menentukan bidang studi, kemudian karir ke depan. Ini yang luar biasa. Dengan demikian, setiap orang bisa lebih bahagia dan sukses. Khusus bagi Anda yang remaja atau Bapak Ibu yang memiliki anak-anak remaja, kami pun menyiapkan talent DNA karir, yaitu analisa tambahan dari full report 45 talent DNA mengenai profesi ataupun pekerjaan yang sekiranya sesuai bagi mereka, sesuai dengan talent DNA-nya. Nah, bagi keluarga, ini dia untuk suami, istri, anak-anak, ini menarik juga, dapat membantu talent DNA ini dalam hal memahami pasangan, orang tua, anak kita, maupun kakak adik. Sehingga hubungan semakin harmonis, lalu kemudian minim konflik. Keluarga pun yang sudah memiliki talent DNA, saya yakin akan semakin hangat hubungannya. Itu yang terjadi dan saya rasakan banget juga tuh Kak Yuni. Untuk organisasi, Baik. wah menarik banget juga nih korporasi, terutama bagaimana talent DNA dapat menjadi acuan dalam program pengembangan yang diperlukan membantu dalam mengelola timnya serta meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, kolaborasi timnya. Oleh karena itu, ya talent DNA bisa lebih dengan talent DNA bisa menjadikan tim kita lebih produktif dan berkinerja tinggi. Ya, kalau boleh kita lihat bagaimana yang terjadi di ESG Group kali ini menjadi real, konkret kondisi yang ada gitu kayak Yuni ya. Ya, baik Coach. Nah, yang terakhir ya Coach, kenapa baik. Oke Coach, ada pertanyaan terakhir ya Coach. Ini kenapa sih dinamakan DNA Coach? Mengapa dinamakan DNA? Yang sudah tahu jawabannya boleh ketik di kolom chat ya. DNA itu adalah akronim ya, singkatan dari ini dia 3 nih, drive, network, dan juga action. Apakah itu? Jadi Dr. Ari membagi tipe-tipe talent DNA ke dalam 3 ini, drive, network, dan juga action. Pengelompokan dari 45 talent DNA yang ada. Drive yaitu warna biru menjelaskan apa yang mendorong seseorang untuk maju. Network adalah warna kuning menjelaskan bagaimana seseorang menjalin hubungan. Sedangkan action, warna merah, menjelaskan bagaimana seseorang mengambil aksi dan berpikir. Itu ya. Inilah DNA ya, jadinya ini adalah akronim Bapak Ibu. Boleh ketik juga di kolom chat. Anda DNA-nya warnanya apa saja? Boleh silahkan. Baik, terima kasih penjelasannya Coach Eka. Semoga setelah mendengar penjelasan mengenai talent DNA akan lebih membantu peserta ya Coach ya. Itu. Min, Nah, baik Bapak dan Ibu untuk memahami lebih dekat tentang algoritma of human technology yang melalui talent DNA, kita akan mendiskusikannya bersama Coach Eka dan ada bintang tamu spesial yang udah hadir ya Coach, yaitu Kak Preti. Assalamualaikum Kak Preti, apa kabar Kak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah baik. Kak Preti adalah copywriter ISQ Group dan tahu nggak sih Bapak Ibu beliau sudah menerbitkan 6 buah novel. Masya Allah keren banget Kak Preti. Baik, izin saya akan bacakan terlebih dahulu nih untuk 10 top talent dan 5 bottom talent dari Kak Preti. Yang pertama adalah 10 top talent Kak Preti, ada affectionate, developer, fixer, goal getter, harmony, intuitive, logical, noble, resourceful, significant. Dan yang 5 bottom talent Capreti adalah autoratif, generous, perfectionist, advisor, dan sociable. Nah, metafora yang menggambarkan dari Capreti adalah Hermione Granger ya. Baik, selama 30 menit kita akan membahas bagaimana kombinasi top dan bottom talent spiritual artificial intelligence yang mempengaruhi perilaku sehari-hari. Jika Bapak dan Ibu sudah memiliki hasil talent DNA-nya, baik yang 45 maupun yang 10, boleh disimak ya Bapak dan Ibu ya. Jika ada yang ingin ditanyakan selama sesi berlangsung, boleh ditulis di kolom chat juga, nanti akan dibacakan di sesi tanya jawab. Reminder kembali, ikuti sampai akhir ya, karena bisa jadi Anda yang akan menjadi pemenang giveaway pada hari ini. Silakan Coach Eka. Terima kasih Kak Yuni. Assalamualaikum Kak Preti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Coach.
Gimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah luar biasa. Lama nggak berkomunikasi kita ya. Iya betul coach. Waduh, ini keren banget nih. Tokoh Harry Potter. Wah, Hermione Granger. Seperti apakah itu? Siapa yang Bapak Ibu pernah nonton film Harry Potter, fansnya Harry Potter dengan tokoh yang satu ini? Boleh ketik di kolom chat. Kira-kira tipikalnya karakternya seperti apa? Monggo silakan ya. Tulis di kolom chat. Dan tadi disampaikan juga bahwa seorang Kak Preti ini sudah menerbitkan 6 buah novel. Wah, kita lihat dulu ya. Novelnya apa saja? Ini dia Bapak Ibu. Nih. Gak nyangka loh, luar biasa. Boleh beri keplos dulu dong buat Kak Preti. Dengan penerbit yang luar biasa juga tuh di sana ternyata ya. Mulai 2014. Oke, kita akan bicara tentang Kak Preti sama-sama Bapak Ibu. Kita lihat kembali. Ini dia talent DNA yang dimiliki oleh beliau, yaitu yang pertama affectionate. Boleh ketik di kolom chat. Siapa yang punya affectionate? Yang adalah tipikal orang yang memiliki kesediaan untuk memberikan perhatian dan bantuan pada orang lain. Developer, tipikal orang yang punya kecenderungan kesediaan untuk mengembangkan orang lain. Fixer, tipikal orang yang ingin menyelesaikan masalah menjadi lebih baik. Mulai senyum-senyum Kak Freddy. Goal getter, tipikal orang yang memiliki kecenderungan untuk mencapai tujuan. Silakan boleh cross check Anda ada yang sama tidak dengan Kak Freddy. Harmoni, tipikal orang yang senantiasa memberikan perhatian pada orang lain, ingin semuanya nyaman, damai, intuitif, tipikal orang yang mampu menyimpulkan sesuatu dari hal yang tidak rapi mungkin ya, yang tidak terstruktur atau boleh jadi mampu memprediksi apa yang terjadi ke depan. Logical, tipikal orang yang cermat dan kemudian tipikal orang yang detail. Noble, memiliki prinsip yang dipegang teguh. Waduh, tentang nilai-nilai yang menjadi prinsip. Resourceful, memaksimalkan sumber daya yang dimiliki. Tujuan boleh jadi signifikan, ingin berkontribusi, memberikan dampak. Nah, kemudian ada bottom talentnya atau autoritatif, yaitu ya autoritatif kalau di top talent dia adalah kecenderungan orang untuk mampu memberikan feedback gitu ya, untuk memberikan argumennya dia. Kalau autoritatif di bottom berarti dia memiliki cenderungan untuk tidak mampu melakukan hal itu, agak menahan diri mungkin. Mulai senyum lagi. Generous, tipikal orang yang bersedia tanpa diminta untuk berbagi dengan orang lain, membantu. Perfeksionis, ingin sesuatu menjadi sempurna, rapi, gitu, bersih. Advisor, memberikan saran pada orang lain, tapi kalau di bottom berarti dia agak something di sisi itu. Advisor itu adalah memberikan saran. Tadi sociable, berinteraksi sosial, membangun hubungan dengan orang lain. Di bawah seperti itu, apakah Kak Preti, apakah gara-gara sociable-nya di bottom, maka sociable beliau hanyalah menulis? Kita lihat sama-sama ya. Kak Preti, ayo kita cerita bareng-bareng dong. Bapak Ibu boleh tulis di kolom chat juga ya, jika memiliki kesamaan talent DNA seperti Kak Preti. Pertanyaan saya buat Kak Preti adalah, boleh bantu dong sharing kepada kita semua, hal apa yang menurut Kak Preti itu senang banget, mudah banget melakukannya, mengerjakannya, suka hati. Boleh Bapak Ibu teman-teman yang punya talent DNA yang sama, boleh disimak. Apakah sama seperti yang diceritakan oleh Kak Preti? Kita ingin dengar ya. Monggo Kak Preti, silakan. Iya coach. Jadi sejak kuliah itu saya sangat suka menulis. Jadi emang dari awal itu memang ingin jadi penulis. Dan sejak kuliah itu awalnya itu kan saya jurusan broadcasting ya. Jadi banyak praktik menulis. Menulisnya tuh emang yang berkaitan dengan televisi. Tapi di situ juga di sisi lain saya juga kan suka baca buku. Maka di situ kayak saya mirip Hermione itu karena saya suka baca buku. Nah dari sana ternyata itu. saya kepikiran buat punya novel sendiri. Jadi akhirnya saya nulis secara pribadi, otodidak gitu. Dan akhirnya keterusan sampai akhirnya alhamdulillah bisa menerbitkannya dan dibaca sama orang gitu coach. Oke, ternyata
metafor seperti Hermione itu adalah karena suka membacanya iya. Lalu kemudian boleh ketik juga di kolom chat nanti oleh teman-teman semua. Figur atau metafor Hermione ini seperti apa yang teman-teman pahami. Tapi tadi Kak Preti suka menulis semenjak kuliah, lalu kemudian ngambil jurusan broadcasting, lalu kemudian yang menariknya lagi tadi ya mungkin masih dalam dunia pertelevisian, tapi kemudian bagaimana kok bisa menghasilkan novelnya tadi? Boleh diceritakan lagi Kak Preti? Jadi nulis novel itu awalnya jadi sering ikut lomba, tapi waktu itu nggak pernah menang. Tapi Oh, oke. gara-gara iya, tapi gara-gara ikut lomba itu kan jadi ada naskah yang selesai. Nah, dari naskah yang selesai itu, walaupun tidak menang, akhirnya diedit lagi dan saya memberanikan diri buat kirim ke penerbit. Kalau penerbit itu kan dia nerima naskahnya yang udah full, yang udah selesai. Jadi, dan informasi saat itu sekitar tahun 2013-an itu kan informasi tentang penerbit itu sudah sangat oke gitu di internet. Jadi sangat mudah sekali buat mengirimkan naskah ke penerbit-penerbit yang ada di Indonesia. Dan alhamdulillah ternyata ada penerbit yang tertarik sama naskah saya dan akhirnya diterbitkan di tahun 2014. Dan itu terjadi setelah saya lulus kuliah sih. Tapi nulisnya itu dari kuliah. Nulisnya semenjak kuliah, berarti ya sekian tahun lah ya. Lalu Iya, Coach. kemudian baru bisa meluncurkan dan diterima oleh penerbit setelah lulus kuliah. Betul, Coach. Boleh cerita dulu dong, dorongan ketika awal menulis di masa-masa kuliah itu hanya ingin menulis saja kah begitu? Lalu kemudian kan saya yakin boleh jadi ada apa ya impian ingin selesai juga di masa kuliah. Iya, Coach. Kayak emang karena saya orangnya ini kan nggak sociable ya, Coach. Oke. Nggak sociable, terus orangnya itu sebenarnya nggak terlalu suka ngomong. Tapi Nggak saya terlalu suka ngomong. lebih berani di tulisan saya. Kalau nulis itu saya bisa mencurahkan apa saja. Jadi itu sih awalnya tuh di situ. Mungkin karena dulu waktu dari SD juga tuh sering nulis buku diary. Tapi kan buku diary itu ngaco ya. Jadi kita nulisnya apa aja gitu. Kalau misalnya di novel kan kita harus terstruktur dan seru gitu dibaca sama pembaca. Jadi di situ saya Wah, belajar otodidak di situ. oke, berarti mempelajari ilmu menulis ini terutama tentang novel ini sesuatu yang autodidak begitu juga dipelajari oleh seorang Mbak Preti. Iya coach, belajarnya otodidak sama karena dulu tuh itu sampai sekarang juga sih ada seminar-seminar yang diadakan sama penulis senior gitu dan ada pelatihan-pelatihannya. Jadi saya sering ikut belajar sama penulis senior. Tapi emang waktunya itu terbatas. Jadi kayak seminar 1 hari, 2 hari gitu coach. Jadi yang nggak formal Oke, banget itu. teman-teman semua, Bapak Ibu, sahabat sekalian boleh ketik di kolom chat apa yang mampu Anda tangkap dari cerita awal seorang Kak Preti ini. Senang menulis jurusan broadcasting tapi ke arah pertelevisian, di sisi lain ternyata beliau lebih suka yang berbeda yaitu dunia novel, maka beliau mencari informasinya gitu kan ya Kak Preti ya. Lalu kemudian mencoba belajar mandiri, autodidak, belajar dari para senior. Waduh, Pak Bagus, thank you Pak Bagus. Lalu kemudian mengikuti seminar-seminar, menulis terus dijalankan. Pak Muhammad Aman masih direct message ke saya nih. Thank you Pak Muhammad Aman. Boleh di everyone juga. Lalu kemudian mencoba mengembangkan apa yang sudah dimiliki. Ini menarik. Oke, Kak Preti, berarti kan menulis ketika kuliah itu seakan-akan termasuk juga dengan penulis senior belajar dari seminar-seminar itu belum ada sesuatu yang mengikat seorang Kak Preti gitu kan ya? Jadi belajar dan Iya, belajar nulis saja kemudian nggak selesai juga setahun nggak selesai juga ketika kuliah di tahun berikutnya belum juga selesai. Lalu kemudian begitu selesai akhir kuliah itu apa yang membuat akhirnya tulisan itu rampung. Waduh, karena ada tuntutan kah? Ada karena ada atau emang rezeki aja akhirnya tulisan itu selesai kah? Seperti apa? itu udah mungkin sudah takdir dari Allah coach. Hah? Akhirnya bisa selesai dan akhirnya bisa terbit, ada penerbit yang nerima gitu coach.
Jadi kayak pecah telur banget Akhirnya. tuh tahun 2014. Tepuk tangan dulu dong Kak Preti 2014 sudah melahirkan sebuah novel. Ini menarik Bapak Ibu. Coba kalau kita hubungkan dengan top talent yang ada dari kisah awal. Bahwa ternyata seorang Kak Preti itu tipikal orang yang suka menulis, mengungkapkan, meluahkan apa yang menjadi di dalam pikirannya ke dalam bentuk tulisan, lalu kemudian mencari informasi, belajar mandiri, memaksimalkan kalau kita lihat resource beliau bekerja banget, yes or yes, tulis di kolom mencari informasinya, belajar autodidak di sana, lalu kemudian easy going saja, gimana caranya supaya bisa berhasil. Tapi ini dia, dorongannya itu belum begitu kuat tuh ternyata. Karena yang penting nulis saja dulu, yang penting menulis saja dulu, belum begitu terstruktur untuk kapan timelinenya, deadline-nya gitu ya. Oke, kita gali lagi lebih jauh. Setelah buku 2014 terbit, apa perasaan seorang Kapreti? Apa Alhamdulillah yang sangat senang. dilakukan dari seorang Kapreti? Oh iya, akhirnya akhirnya punya novel juga gitu. Alhamdulillah sangat-sangat senang. Dan walaupun waktu itu novelnya tidak laku, iya, tapi tetap mau nulis gitu. Ada target yang mau dicapai. Jadi waktu itu tuh tahun 2015-an ada lomba nulis dengan hadiah dengan hadiahnya sangat-sangat lumayan gitu pergi ke Korea Selatan. Wah, Jadi akhirnya ikutan ikutan lomba itu dan alhamdulillah menang jadi juara pertama. Ya, wah, jadi subhanallah. uh, jadi dapat jackpotnya 2 kali itu. Tulisannya terbit dan akhirnya ke Korea Selatan selama 5 hari. Berarti yang berikutnya, tulisan kedua itu, setelah tulisan pertama muncul, perasaannya Mm-mm. tadi happy banget, akhirnya bisa melahirkan sebuah novel gitu kan. Walaupun tanda petik tadi kalimatnya seorang berarti nggak laku, nggak apa-apa, nggak menjadikan down, justru tetap semangat lagi. Terlebih Iya, ada lomba berikutnya di 2015, ingin melahirkan lagi tulisan yang berikutnya, novel berikutnya, dan ternyata dengan lomba tersebut membuat seorang Kapreti, kalau tadi kan kuliah nggak beres-beres, begitu selesai kuliah selesai novelnya. iya, Tapi dengan adanya lomba dalam tahun itu juga langsung selesai gitu. iya. Mungkin di situ goal getter saya, coach. Wah, ya. Berarti ternyata targetnya itu kalau di challenge dari luar, begitukah seorang Kapreti? Iya, coach. Saya sulit men-challenge diri saya sendiri. Jadi kalau orang lain men-challenge saya akan terima dengan baik. Wah, ini dia. Bapak Ibu coba perhatikan, sama tidak dengan mungkin Anda memiliki goal getter. Ternyata seorang Kapreti, goal getternya itu bekerja ketika dia memiliki target yang bukan dari dirinya sendiri, tapi dari luar. Dan dia mencoba untuk menyelesaikan, menuntaskan itu. Ini yang menarik. Oke, Kapreti berarti buku pertama sudah lahir, buku kedua sudah terbit juga. Perasaannya seorang Kapreti tadi happy. Tapi apa sih yang terbayang terlintas ketika membuat sebuah novel? Ya kalau saya bandingkan dengan saya sebagai seorang trainer, seorang coach kan sebelum training itu membayangkan suasana kelasnya, peserta itu bagaimana, apa yang akan kami delivery gitu kan. Untuk seorang penulis novel, seorang Preti dalam ya kan judul, pemilihan judul, kalimat, kemudian apakah itu yang dialami sendiri atau seperti apa sih mendesain? Oh, Iya, Pak itu Muhammad Amas. Silakan Kak Fred. iya, coach. Kalau nulis novel itu semuanya dilakukan sendiri, coach. Kayak misalnya kita selesai nulis juga, itu nggak langsung dikasih ke penerbit gitu, harus diedit lagi gitu, coach. Oke. Diedit dengan sedemikian rupa agar lebih enak dibaca. Karena kalau misalnya draft pertama pasti hancur lebur. Karena kita nulisnya pakai perasaan gitu, coach. Belum pakai otaknya tuh masih masih nol lah. Nah, aku pas ngedit karena bisa bisa jadi dari naskah yang sudah jadi itu masih ada yang akan di ini dibuang gitu adegannya atau ada ide baru lagi kayak gitu, coach. Oke, berarti tulisan novel dibuat, tapi kemudian dicek kembali, diedit kembali begitu sebelum diserahkan kepada penerbit, begitu sebenarnya editor. Halo, Kak Preti? Ya, coach. Jadi sebenarnya nanti diedit lagi sama editor.
mohon izin Bapak Ibu teman-teman ya, sinyalnya. Ini menarik nih tadi kalimat dari seorang Kak Preti bahwa sudah menuliskan lalu kemudian meng-cross check lagi, merecek kembali hasil tulisannya sudah oke atau tidak. Dan yang menariknya tadi ada kalimat adalah agar enak dibacanya, itu dia. Kemudian pakai perasaan, tapi menunggu Kak Preti ya. Berarti kalau kita perhatikan di sini talent DNA dari top talent seorang Kak Preti yang muncul adalah fixernya, betul. Bagaimana supaya hasil editan itu tidak ada yang dikoreksi lagi, menjadi lolos oleh editor, oleh penerbit. Lalu kemudian menggunakan perasaan, terima kasih banget Pak Beni, sehat-sehat Pak Beni ya. Intuitifnya jalan, logikalnya pun jalan di sana. Perasaannya supaya enak dibaca seperti apa, boleh dibantu Kak Yuni ya, mungkin Kak Pretinya terlempar. Lalu kemudian logikalnya pun jalan. Bagaimana seorang Kak Preti mampu menyusun supaya sebelum diserahkan itu memastikan sudah bisa oke, bisa diterima oleh editor, sudah bisa diterima oleh penerbit. Coba tulis di kolom chat Anda sendiri yang memiliki intuitif, Bapak Ibu teman-teman semua yang memiliki logical, yang memiliki resourceful, fixer, goal getter, seperti itukah, samakah seperti apa yang diceritakan oleh seorang Kak Preti? Kita nanti akan gali. Sepertinya bagaimana? Preti udah masuk lagi. Udah masuk lagi. Sama kata Pak Muhammad Amar. Oke, sama banget ya Pak Muhammad Amar ya. Kak Preti sudah join lagi? Iya, Coach. Nggak apa-apa ya. Kita lanjut lagi ya. Wah, itu berarti kalau saya coba identifikasi, analisa intuitif seorang Kak Preti sehingga menggunakan perasaan ketika menulis, lalu kemudian memastikan apa yang disuguhkan itu bisa diterima oleh editor dan penerbit, berarti itu juga logikalnya pun masuk, kemudian fixernya pun masuk, jangan sampai ada masalah, jangan sampai ada kesalahan gitu kan ya. Biar apakah supaya tidak bolak-balik begitu sudah diajukan nanti dikoreksi lagi, balik lagi sehingga self correction begitu, apakah yang itu yang dilakukan oleh seorang Kak Preti? Iya betul Coach. Jadi saya ingin pas terbit itu dibaca sama pembaca itu enak gitu Coach. Pembaca tuh pas baca karena kan emang ada standar penulisannya gitu. Penulisannya. Jadi harus ikutin standar juga. Seperti itu Coach. Kak Preti ketika menuliskan itu apa sih yang terbayang di pikiran seorang Kak Preti? Jadi begitu sudah selesai gitu. Tadi kan supaya enak dibacanya, ada hal lain tidak yang terlintas di pikiran seorang Kak Preti supaya pembaca menjadi bagaimana gitu membacanya? Iya, saya ingin pembaca setelah baca novel saya itu happy gitu. Iya, saya kan selama ini kebanyakan novel saya itu di genre remaja, karena saya mikirnya genre remaja ya, kita lihat ya sekali lagi ya. Ini dia judul-judulnya pun menarik nih Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Bintang dan Cahayanya, Dayos, Delivery Service, W, Fall for Angel, kemudian Breaking Point, Troublemaker. Ini genre remaja semua nih. Ada 5 Coach, yang satu nggak remaja. Oh, yang 5-nya yang remaja. Kenapa memilih genre remaja itu? Cerita dong. Apa yang melatar belakangi kemudian memilih hal itu? Oh iya, Coach. Jadi, karena biasanya tuh di kampanye-kampanye penerbitan buku kan yang paling diperhatikan itu buku untuk anak-anak tuh sangat banyak gitu, Coach. Nah, kalau misalnya buku remaja itu masih jumlahnya itu masih sedikit lah, Coach. Padahal tuh anak remaja juga butuh membaca, butuh bacaan yang istilahnya sehat untuk mereka, yang pas untuk mereka gitu. Jadi saya pengen menjadi salah satu kontributor di sana, penulis yang menulis untuk untuk remaja, buat teman mereka gitu, teman mereka saat kesepian atau dengan membaca novel saya itu mereka jadi merasa dimengerti. Jadi waktu itu pernah ada yang DM saya setelah baca novel saya itu, dia sebenarnya nggak muji ceritanya, dia cuman bilangnya kayak gini, makasih ya Kak Preti udah nulis buku ini, saya
saya ini lagi terpuruk. Jadi setelah saya baca, saya jadi semangat lagi. Itu tuh kayak, itu tuh musuk banget di hati saya. Dan sejak saat itu saya bilang, saya bakal sering-sering nulis tentang remaja gitu, Coach. Aduh, indah banget ceritanya. Bapak Ibu coba identifikasi, tulis di kolom chat dari cerita barusan terakhir seorang Kapreti. Talent mana dari DNA-nya yang bekerja? Memilih genre remaja karena genre untuk anak-anak tuh banyak banget, tapi yang remaja kurang, begitu ya Kak Preti ya tadi disampaikan. Tapi Iya, kemudian masih menyadari kurang. bahwa remaja itu banyak yang kesepian. Saya ingin menjadi teman mereka di saat kesepian. Kak Anissa signifikan itu dia. Lalu kemudian diceritakan lagi, saya ingin remaja itu jadi dimengerti, katanya itu dia. Lalu kemudian ketika mendapatkan DM dari mereka, waduh, serasa menusuk banget. Saya melihat ini seorang Kak Preti yang signifikan banget, ingin memberikan dampak, impact, memberikan kontribusi untuk para remaja, dan memilih di genre itu yang memang boleh jadi mungkin saat itu tidak terlalu populer seperti yang anak-anak, di mana banyak banget gitu Kak Preti. Iya, Coach, betul. Lalu kemudian begitu dapat DM-nya, lalu kemudian seorang Kak Preti merasa happy banget, seakan-akan ini yang saya pegang teguh nih untuk menyentuh sisi remaja ini nih. Berarti ada prinsip yang dipegang teguh tuh, nilai yang dipegang teguh, Nobelnya pun sharing cerita tuh di sana. Oke. Oh, Nobel dan signifikan katanya itu dia seorang Kak Preti. Oke, Pak Kapreti. Jadi ketika menulis itu, terutama yang remaja, terbayang ya suasana seorang remajanya, anak-anak ketika remaja-remaja itu membacanya, dan kemudian akhirnya lahir lagi buku-buku yang berikutnya, bahkan 5 dari 6 itu genrenya remaja, gitu ya. Iya, betul, Coach. Wah. Nah, ini kita cerita tentang bagaimana seorang Kapreti enjoy banget tadi menceritakan apa yang menjadi aktivitas keseharian beliau melalui talent DNA-nya, Bapak Ibu. Coba cross check diri Anda sendiri. Bagaimana dengan talent DNA Anda? Apa yang membuat Anda begitu happy, mudah, senang hati mengerjakannya? Sekarang pertanyaan saya yang berikutnya untuk Kapreti adalah, kira-kira hal seperti apa sih yang membuat seorang Kapreti itu merasa berat, susah, terpaksa gitu dalam melakukannya? Mulai Hmm, senyum lagi. kumpul-kumpul Dalam sama banyak dunia orang. pekerjaan apapun boleh boleh. Ya, Coach, kalau jadi sesuai sama bottom paling bawah itu, Coach, bottom talent paling bawah, saya orangnya emang kurang sociable. Jadi hal yang paling berat saya lakukan adalah kumpul-kumpul sama banyak orang gitu. Eh, Oke. tapi bukan berarti saya nggak mau kumpul-kumpul. Saya mau kumpul-kumpul tapi nggak sering gitu. Eh, misalnya seminggu sekali aja. Ngumpul-ngumpul tuh cukup seminggu sekali aja gitu ya. Iya, aku misalnya diajak teman gitu, yuk kumpul di sini gitu. Karena setelah kumpul-kumpul itu kan mungkin karena saya introvert ya, jadi kayak kelelahan gitu, energinya kayak terkuras banyak gitu kalau habis kumpul-kumpul. Berarti bagi seorang Preti itu ngumpul malah jadi effort tersendiri gitu ya. Ketarik energinya ya, bukan recharge energi Iya, ya. Ini yang menariknya tadi, kalau ngumpul-ngumpul tuh cukup seminggu sekali saja gitu. Misalkan hari Senin, Preti kita ngumpul yuk. Misalkan, iya deh ayo ngumpul. Besoknya diajak lagi, Preti kita ngumpul lagi yuk. Apa yang terjadi tuh? nggak nggak mau, Oh mau enggak mau, istirahat dulu beneran gitu. nolak ya. Oke, ternyata di bottom sociable-nya seorang Preti. Terus lalu kemudian dalam dunia pekerjaan nih, saya ingin mencoba mengidentifikasi terkait beberapa talent, bottom talent seorang Preti yang lainnya. Misalkan kan Kak Preti ini orang yang sangat dicari banget nih di ISQ kalau sudah masalah tentang copywriting, ya pokoknya semua orang nyari deh. Bahkan tadi malam setelah kita janjian, WA dari teman-teman sebelah, WA grup sebelah ngejar Kak Preti juga tuh. Dan Iya. otomatis berinteraksi juga dengan orang lain yang mungkin pekerjaannya terlibat dengan Kak Preti. Boleh cerita sedikit sekilas bagaimana Kalau situasinya misalkan ketika sedang kerja dengan tim, mungkin tim itu mungkin pekerjaannya pun sebenarnya berkaitan dengan pekerjaan seorang Kak Preti, tapi ada hmm, hal-hal yang terjadi kan, nggak sih dengan saya. saya ini sampai berkaitan dengan bottom five saya yang nggak otoritatif juga nih, Coach. Misalnya kayak klien itu udah ada request dan udah ada request dan dia menagih pekerjaannya, tapi karena belum selesai, jadi saya biasanya ini saya follow up-nya ke atasan.
minta tolong atasan untuk menagih pekerjaannya ke eh, ke tim terkait gitu, Coach. Tapi bukan berarti saya kayak apa kayak ngedowngrade mereka, enggak. Jadi saya minta bantuan aja ke atasan yang karena saya nggak otoritatif ya, orangnya nggak maksa-maksa, nggak berani maksa. Ayo cepetan selesain gitu. Jadi saya minta tolong ke atasan aja, dia ngomongnya gitu. Oke, gitu ya. Jadi ketika ada sebuah kerjaan, request dari klien, bahkan ada deadline-nya, dan seorang preti memahami bahwa ini harus segera selesai, tapi masih ada terkendala di 1%, 2% atau tim yang lain gitu. Untuk cara ngomong kepada mereka itu meminta bantuan ke atasan gitu untuk meng-cross check dan lain sebagainya, begitu kah? Iya, karena mereka lebih punya otoritatif gitu kan. Ini menarik loh Bapak Ibu, coba kita lihat. Untuk menyelesaikan pekerjaan seorang kapreti berarti kan, kurang lebih di satu sisi beliau tidak ada otoritatif, keberanian untuk menegur langsung, menyapa langsung, meminta langsung. Di sisi lain kemudian tapi memiliki resourceful. Ini menarik ya kalau kita hubungkan dengan resourceful. Coba perhatikan, goal getter. Target request harus selesai, tapi tidak memiliki otoritatif. Kemudian beliau munculkan, oh saya punya opsi yaitu meminta atasan untuk melakukannya. Begitukah Kak Freddy? Iya, meminta tolong untuk follow up aja sih sebenarnya. Meminta tolong untuk follow up dan nggak ada, bukan untuk apapun, hanya untuk pekerjaan saja gitu kan. Tidak ada maksud Iya, apapun, Coach. begitu kan? Mm. Itu dia, tetap dengan prinsipnya. Good point. Terima kasih banyak. Oh, Kak Preti, menarik sekali. Nah, ini ada menarik juga nih. Kan berhubungan dengan pekerjaan orang lain, mungkin ada pekerjaan teman Anda yang mungkin tidak rapi kah, tidak sempurna kah, lalu kemudian dialihkan kepada seorang kapreti atau dilanjutkan oleh seorang kapreti. Apakah ada eh, kapreti say something kah kepada teman atau rekan kerja seperti tersebut? Atau bagaimana, kan ini bekerja tim nih, karena kerjaan seorang kapreti kan berhubungan dengan satu dengan yang lainnya. Enggak sih, kalau saya tidak, orangnya ini Coach, tidak menyamakan orang lain dengan saya. Nggak harus Mm-mm. sama gitu Coach. Kalau misalnya pekerjaannya ini mungkin dari sisi affectionate saya kali ya Coach. Jadi saya bersedia membantu membereskan gitu Coach. Kalau misalnya ada yang belum selesai atau gimana. Oh, justru kapreti bukan bukan gitu loh, harusnya A, B, C misalkan begitu, tapi malah diterima begitu atau Mm-mm. dituntaskan, diselesaikan oleh seorang kapreti. Iya Coach, kayak gitu. Saya orangnya apa ya Coach? Oke, begitu Mungkin ya dari kapreti. kayak sisi advisernya itu juga kurang gitu karena nggak apa ya, kayak ngasih saran gitu juga nggak terlalu berani gitu Coach. Oke, Bapak Ibu mohon maaf ya, ada beberapa sinyal, mungkin sinyal saya ataupun Kak Preti yang agak nge-lag sedikit, tapi kemudian ini menarik sekali. Baik, alhamdulillah ternyata itulah dia seorang Kak Preti. Di satu sisi beliau adalah tipikal orang yang dengan top talentnya tadi, sukarela, lalu kemudian siap membantu orang lain ketika diminta. Nih, saya pernah mendengar juga informasinya bahwa Kak Preti itu kalau dimintai bantuan atau menggantikan kerjaan orang itu selalu ready, bahkan di hari Sabtu Minggu, begitu kan? Iya Coach, selalu ready. Affectionate-nya banget yang muncul. Oke, baik, terima kasih. Oh, Zahra, saya salah satu teman kerja Mbak Preti, paling diam, sibuk ngetik kerjaan, dan di satu sisi Mbak Preti suka mencoba ngobrol di luar obrolan kita, membuat kita suka terhibur. Oke, Zahra, terima kasih. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih banyak. Mari kita lihat, inilah dia bagaimana algoritma talent DNA dari seorang Kak Preti. Ternyata dari hal yang dilakukan, didorong oleh talent DNA yang top talent tadi, di mana beliau memiliki goal getter, ada target-target yang ingin dicapai, kemudian memaksimalkan resource beliau, memaksimalkan sumber daya yang ada di lingkungan sekitarnya, dan ternyata dari cerita terkait tulisan novelnya, beliau ingin memberikan dampak, berkontribusi kepada para remaja, dan beliau tetap di situ dengan memegang nobelnya, prinsip-prinsipnya tadi. Dan ketika ingin menghasilkan sebuah karya novel, seorang Preti memastikan itu sempurna tuh, memastikan tidak ada kesalahan, fixernya jalan, logikalnya jalan, dan ketika mereka membaca, intuitifnya perasaan si pembaca diperhatikan juga oleh seorang Kak Preti. Ini amazing sekali, menarik sekali.
Oke, Kak Yuni, ternyata waktu kita luar biasa, cukup terbatas. Mungkin dari sini ada di antara Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait talent DNA yang sudah kita bahas, algoritma yang sedang terjadi, dan beberapa tadi juga sudah menyampaikan ada yang sama, tapi ada yang sedikit berbeda pelaksanaannya di lapangan. Monggo, silakan Kak Yuni. Ya, terima kasih Coach Eka, Masya Allah. Terima kasih sharingnya Kak Preti. Kita senang banget nih bisa dengar cerita dari Kak Preti ya dengan kisah inspiratifnya yang tergambar dari talent DNA. Baik Bapak dan Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait sesi pada pagi hari ini? Boleh tuliskan di kolom chat. Oh, Pak Benny nih, nggak berani ngomong dan nyuruh-nyuruh jadinya dengan signifikan dan resourceful, logical, goal getter, dan intuitifnya. Berupaya supaya pekerjaannya selesai. Itu dia Pak Benny. That is seorang Kak Preti, gitu kan ya. Oke. Baik, Coach. Sepertinya tidak ada pertanyaan ya, Coach ya, di kolom chat. Baik, terakhir mungkin sebelum menutup sesi pagi ini, apakah ada yang mau disampaikan dari Coach Eka dan Kak Preti? Mungkin dari Kak Preti terlebih dahulu. Yuk, monggo Kak Preti, ini menarik nih. Akhirnya kan Kak Preti memahami top talent dan juga bottom talentnya. Kira-kira hal apa Mm-mm. tuh yang menjadi insight bagi seorang Kak Preti akhirnya memahami ini, dan dalam dunia pekerjaan, dalam keseharian, apapun itu boleh sharingkan ke Bapak Ibu sekalian. Silakan. Iya, jadi setelah alhamdulillah seneng banget sih tahu talenta sendiri. Awalnya juga masih nggak nyangka-nyangka beberapa beberapa hasilnya ada yang saya ngerasa sesuai, beberapa hasilnya saya masih waktu itu masih bertanya-tanya kok apakah benar seperti ini gitu. Tapi Mm-mm, ya mm-mm. akhirnya dari sana saya mencoba untuk lebih paham diri saya sendiri dan saya masih ingin mengembangkan eh, meraih next tujuan saya lagi dengan talenta yang saya punya gitu coach. Jadi ingin lebih banyak Hmm. belajar dan bisa meraih cita-cita yang saya impikan. Oke, terima kasih Kak Preti. Tepuk tangan dong buat Kak Preti. Wah, teman-temannya nih sudah memonitor juga nih di kolom chat nih. Siap-siap terus berkolaborasi nanti dengan Kak Preti ini ya. Oke, Bapak Ibu yang kami hormati, dari saya pribadi, bayangkan ketika kita memahami talent DNA ini, bahwa pada akhirnya ketika Bapak Ibu bekerja, beraktivitas, maka talent DNA itu yang sejatinya akan secara natural alamiah dia muncul, membantu kita dalam mengerjakan dan melahirkan yang disebut dengan 4E, kalau kita pernah mendengar penjelasan dari para talent DNA coach atau bahkan guru kita Dr. Ari. Setiap yang kita kerjakan menjadi ease, menjadi mudah bagi Anda. Lalu kemudian setiap kita mengerjakan sesuatu, beraktivitas, Anda enjoy melakukannya. Bahkan boleh jadi yang kita lakukan itu menjadi cenderung sempurna, excellent, dan boleh jadi bahkan menjadi earn. Anda akan mendapatkan sesuatu kebaikan di balik apa yang sudah Anda jalani. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya bayangkan jikalau talent DNA ini tidak difahami oleh diri Anda, kira-kira sejauh mana selama ini Anda bekerja? Mungkin dengan tingkat tekanan, kekhawatiran, kecemasan, stres yang boleh jadi tinggi, yang membuat Anda sendiri tidak enjoy mengerjakannya. Maka boleh jadi Anda belum menggunakan talent DNA Anda atau kekuatan Anda. Pun juga dengan teman-teman Anda, rekan kerja kita, atasan bawahan kita, ketika tidak memahami talent DNA mereka, ataupun mereka tidak memahami talent DNA kita, boleh jadi tidak ada kolaborasi yang sinergis, tidak ada pengembangan individual secara anggota tim yang maksimal. Sangat penting kita memahami talent DNA. Dan juga kalau kita hubungkan dengan dunia keluarga, rumah tangga, ini akan lebih luar biasa lagi, amazing. Ya, seorang suami, istri tidak memahami, mungkin konflik sering terjadi. Anak-anak merasa kecewa dengan apa yang menjadi uh, yang disampaikan oleh ayah dan ibunya. Tapi ketika memiliki talent DNA, kita menyadari kenapa anak kita seperti itu, mengapa pasangan kita demikian. Artinya saling menyadari, saling memberikan dukungan satu dengan yang lainnya. Itu jadi jauh luar biasa. So, talent DNA sangat amazing sekali. Ini adalah life tools, Dr. Ari menyebutnya, sebuah tools yang keseharian dalam kehidupan kita akan selalu kita gunakan, di mana Bapak Ibu bisa memaksimalkan peranan dari setiap top talent yang kita miliki. Pak Beni ada tuh di kolom chat. Apakah Kak Preti sudah punya pasangan? Kira-kira memilih talent DNA seperti apa? Waduh, boleh itu nanti Kak Preti.
Thank you Kak Yuni, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya berharap mudah-mudahan dalam ASMI ini kita terus mengeksplor terkait talent DNA yang kita miliki dan mencoba saling mengenali dari bintang tamu yang kita hadirkan. Silakan Kak Yuni. Baik, terima kasih Coach Eka. Baik Bapak dan Ibu, kami akan memberikan kabar gembira nih bagi Bapak dan Ibu yang belum melakukan pengisian talent DNA ataupun yang baru mengisi 10 top talent. Berikut kabar gembiranya, silakan Coach Eka boleh di-share. Ya. Untuk Bapak dan Ibu yang baru ambil 10 top talent bisa melakukan top up untuk mendapatkan report full 45 talentnya di 335.000 biayanya, dan juga untuk yang belum ambil Live Tools Talent DNA boleh langsung ambil yang 45 report dengan harga 500.000. Dan bagi yang berusia 15 sampai 20 tahun yang ingin mendapatkan report karir bisa ambil di harga 750.000. Dan bagi Bapak dan Ibu yang memiliki full 45 talent DNA akan mendapatkan gratis training talent DNA Mastery secara online via Zoom meeting. Caranya Bapak dan Ibu bisa menghubungi orang yang mengundang Bapak dan Ibu untuk hadir di sesi pagi ini. Nah, kita juga ada talent DNA klinik ya, Coach ya, gitu. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang ingin lebih tahu nih hasil dan penjelasan, lebih memahami hasil report talent DNA-nya, bisa langsung menghubungi konsultan yang memperkenalkan talent DNA kepada Bapak dan Ibu untuk mendapatkan penjelasan lebih lengkap. Atau bisa menghubungi nomor 0813 8249 1165 untuk mendapatkan jadwal talent DNA klinik yang rutin diselenggarakan setiap hari Rabu dan Jumat pukul 15.30 sampai 17.00. Silakan bisa dicatat tanggalnya ya Bapak dan Ibu, setiap hari Rabu dan Jumat jam 5.30 sampai jam 17.00. Kemudian selanjutnya ada talent DNA coaching. Untuk ini, Bapak dan Ibu bisa mengikuti seminar pengenalan coaching berdasarkan talent DNA untuk dapat mengeluarkan potensi seseorang yang dilaksanakan setiap hari Selasa sore di pukul 15.30 sampai 17.00 WIB. Silahkan bisa menghubungi konsultan yang memperkenalkan talent DNA untuk mendapatkan jadwal rutinnya atau menghubungi nomor 0813 8249 1165. Rutin setiap hari Selasa ya Bapak dan Ibu. Kemudian kita juga akan berlangsung seminar corporate untuk besok pagi, webinar corporate dengan tema From Zero to Hero with Talent DNA yang akan dilaksanakan hari Kamis tanggal 21 September pukul 15.30 sampai dengan 17.00 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin bergabung bisa langsung menghubungi konsultan yang memperkenalkan talent DNA kepada Anda atau scan barcode yang ada di layar. Ya. Terima kasih Coach Eka. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang sudah saya sampaikan tadi ya di awal bahwa kita akan memberikan giveaway untuk satu pemenang free Live Tools Talent DNA dengan nominal Rp495.000. Dan pemenangnya untuk hari ini adalah Kak Muhammad Amar. Boleh silakan Kak Muhammad Amar sebagai pemenang untuk memberikan nomor telepon melalui personal chat kepada saya untuk mendapatkan 3 Live Tools Talent DNA senilai Rp495.000. Selamat Kak Amar, boleh langsung japri ya Kak ya untuk datanya. Kemudian sebagai penutup, izin saya memberikan informasi kembali, kami akan adakan seminar ASMI About Your Talent DNA besok pagi pukul 5.30 sampai 6.30 dengan tema-tema seminar self-development. Pastikan Bapak dan Ibu hadir di seminar besok pagi dan bisa diinformasikan juga kepada keluarga, teman, atasan, dan rekan kerja Anda agar semakin banyak orang lagi yang mengetahui manfaat dan pentingnya talent DNA. Terima kasih atas waktunya. Semoga kita semua mendapatkan banyak manfaat dari seminar ASMI pada pagi hari ini.
Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gerakan Indonesia Bertalenta. Terima kasih Coach Eka, Mbak Preti, Terima semuanya. kasih Bapak Ibu, Kak Yuni, terima kasih, Kak Preti, terima kasih banyak ya. Selamat beraktivitas kembali Bapak Ibu semuanya. Sampai jumpa dalam program-program ASMI About Got Talent DNA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.